Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama sekali kita mengucapkan puja dan syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita sudah dapat hadir dalam rumah Allah yang mulia ini. Kemudian dilikuni banyak selawat dan salam hanatu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Kemudian salawat ma'asalam tidak lupa kita kirimkan kepada para ahli dan sahabat-sahabat beliau sekalian, para tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami pada subuh yang berbahagia ini, yaitu kewajiban seorang Islam dalam menuntut ilmu. Nah, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyota ingat kekewajiban getanya untuk menuntut ilmu. Segalam wajib atas getanya, nyo kagak wajib atas urenci getanya oleh Allah. Dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 1 pada bab salat, isinan kagak pegah wate umur anak 7 tahun wajib atas urenci untuk purno sembahyang. Yang pertama ini. Kemudian wajib atas urenci purno ilmu syarak, ilmu syariat. Termasuk wajib atas urenci perintah ane menyohai tim sembahyang, menyohai tinggal sembahyang, giyu qada sembahyang yang tinggalnya. Dan wajib lam atas urenci giyu purno hal-hal yang haram dalam syarak, termasuk perkara-perkara sunat. Kemudian di saat umur 10 tahun haitim sembahyang, haitim puasa, haitim murno ilmu syarak, nyo guyupoh. Nyo segalam wajib atas getanya menuntut ilmu Allah, kagak wajib le Allah atas urenci getanya untuk purno getanya. Jadi menyatakan kena sebenarnya di saat getanya umur 15 waktu, umur 20, 25, 50, 40, 50, 60, hanale urang yang hana mengilmu agama. Bambandung getanya ka mengilmu agama.
Tetapi apa yang terjadi di lapangan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Umum jih kitanya hana memiliki ilmu agama. Udah menyatakan dalam ayat, takalan dalam hadis. Bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Jadi dengan ilmu bak kitanya, dengan ilmu dalam tubuh kitanya, dengan nyokeh kitanya menjadi mulia, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia seseorang itu bukanlah karena harta. Orang yang memuliakan seseorang itu karena harta, ini orang jahil. Hanya orang jahil yang memuliakan seseorang itu karena seseorang itu memiliki harta yang banyak. Tapi kalau orang yang berilmu, dia tidak mau memuliakan orang yang berharta. Tidak mulia seseorang itu karena nasab, tidak. Hanya orang-orang awam, orang-orang jahil yang memuliakan seseorang itu karena nasab, karena keturunan. Karena mulia seseorang itu bukan karena harta, bukan karena nasabnya, tetapi mulia seseorang itu karena ilmu agamanya yang dia miliki. Ngonyo ke mulia tirarokul. Maka oleh karena demikian, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat, dalam ilmu syara, getanyo di saat kabalik kamukallaf nyo wajib kamiliki oleh getanyo ilmu-ilmu yang fardhu ain. Tah ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu tasawuf. Nyo wajib nyo ilai daripada ilmu lain. Bahkan haram tuntut ilmu lain. Munyo hana tak kuasai fardhu ain. Anak min ka SMP, SMA, jikalau dia belum memahami ilmu tauhid secara fardhu ain, ilmu fikih fardhu ain, ilmu tasawuf fardhu ain, nyo haram tuntut ilmu lain. Lah hukum menang. Nyo gia murno ilmu bahasa Indonesia, dia murno ilmu matematik, ilmu fisika, biologi, macam-macam. Ilmu umum, ilmu dunia, yang haram hukum ji. Apabila hana dikuasai je leh, fardhu ain. Tauhid fardhu ain, fikih fardhu ain, tasawuf fardhu ain. Yang haram hukum ji tuntut ilmu yang lain selainnya. Nyo yang jarang dipublikasi hal-hal yang lainnya, jarang tersampaikan kepada umat. Maka sebenarnya para guru-guru sekolah nya wajib teh le anak mit waktu tamang SMP, waktu tamang SMA, teh indika 50 le kabereh pulau. Nyo kaberehnya baru wajib purno ilmu lain. Menansyid waktu ilmu fikah, sunat, haram, makruh, mubah. Kiban yang ikut dengan sunat, kiban yang ikut dengan haram, kiban yang ikut dengan makruh, kiban yang ikut dengan wajib, kiban yang ikut dengan mubah. Nyo payah teh le. Munyo hana 4 haram purno ilmu yang lain. Teh dalam ilmu tasawuf, penyakit batin sipruh bohnya berhidupu. Sehingga bisa dihilangkan penyakit sipruh bohnya yang na bak rawat. Bak na yang na bak hati kita.
Long rasa menyonyo diseleksi oleh setiap tempat pendidikan. Jadi anak-anak gedanyonya akan get ban batu. Orangnya yang diseleksi hanya tes baca Quran. Rata-rata gedanyo menyoka SMP, SMA baca Quran cik malu. Umumnya rata-rata. Dana yang hana je sido dua. Tetapi nyo ilmu yang wajib dimiliki puno nyo wajib teh le supaya nak be harum murno ilmu fardu kifayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis kan kagak pegah oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlub itu amar, itlaq amar li wujub. Wajib. Mupum wajib tapubut mepahala tertinggal mendosa. Urang hana ilmu orangnya. Dia duduk pak warung kopi, nyan mupum wajib harum duknya. Kan harum duk, harum pakai watai duknya untuk kepelain selain untuk menuntut ilmu. Nyan mupum wajib. Kecuali yang hana harum minta nafkah selainnya harum dulu munyo hana ilmu yang fardu ain. Hal-hal yang lainnya hadirin yang berbahagia nyo perlu dah sampaikan kepada saudara-saudara kita. Perlu dah sampaikan kepada generasi-generasi kita. Sehingga generasi-generasi kita yang akan datang, mereka itu berakhlak, berilmu. Jikalau kita tidak berakhlak, tidak berilmu, bagaimana mereka itu berakhlak dan berilmu? Jadi bagaimanapun kita usahakan, jikalau dasar-dasar itu tidak dimiliki oleh umat manusia, oleh generasi-generasi kita kageh lagi sabi lagi. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mari kita uronyo sadari lagi kita introspeksi tu kita apakah kita berilmu atau tidak. Karena dengan ilmu seseorang itulah, disitulah letaknya kualitas seseorang. Kualitas kita baik ilmu kita. Semakin tinggi ilmu kita, semakin berkualitas kita. Jadi semakin hana ilmu kita, hana kualitas. Yang orang musuh hana ilmu agama hanya tak punya hana kualitas. Ilmu dunia hanya hana gitu. Karena hanya hubungan dengan manusia. Yang pelamatat hablu minallah ini, yang berhubungan dengan Allah. Yang perletak ilmu agamanya. Karena bereh hana bereh orang, yang orang ilmu agama aja. Kan ada ilmu dunia. Orang sebenarnya semakin tinggi ilmu agamanya, semakin saleh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia kadang-kadang semakin tinggi ilmu dunianya semakin jahat. Semakin banyak dia korupsi, semakin berkhianat dia kepada orang-orang lain. Yang yang membuat beda. Maka pegah puno yang perletat ilmunya, ilmu agama. Karena yang mengendalikan kehidupan kita ilmu dengan iman. Ilmu iman. Na ilmu, na iman, selamat dunia dan akhirat. Hana ilmu, hana iman, hana berharap keselamat dunia dan akhirat. Tadu barang kapak je. Jut barang kapu jut kita. Tapi duanya nyo baik gadah bagi kita.
Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan pada pagi yang berbahagia ini bermanfaat, terutama sekali bagi kami yang menyampaikan, kemudian bagi hadirin yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.